Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 11.3 boleh duduk. Kelas 11.3, sebelum kegiatan bimbingan hari ini, alangkah baiknya biar lancar, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Riko sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran atau bimbingan hari ini, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila dengan hitungan 4/4. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kelas 11.3. Silakan cek kanan kiri depan belakang. Kelasnya sudah bersih apa belum? Silakan dicek badannya sudah rapi apa belum? Atributnya sudah lengkap? Beri tepuk tangan untuk kelas. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kenapa? Temanmu siapa saja? Rendra. Isabella. Oke. Kenapa? Sakit? Ya. Semoga temanmu yang diberi sakit itu segera diberi juga kesembuhan. Oke. Sekarang Bu Indi mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Merasa senang atau bahagia atau biasa saja? Sebelum kita mulai bimbingan hari ini, biar kita semakin berbahagia dan berkonsentrasi, kita bermain permainan kecil dulu. Ice breaking. Ada yang tahu ice breaking itu apa? Ada. Ya, game-game kecil biar mencairkan suasana. Bermainnya sambil berdiri aja gimana? Berdiri. Kita bermain tepuk ya. Tepuk siang, tepuk pagi dulu. 1, tepuk siang, tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam cukup? Gitu ya? Ya. Kalau tepuk pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali. Kalau malam? Oke, bisa dimulai? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ayo, konsentrasi ya. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, silakan duduk anak-anak.
sebelum kita memulai bimbingan hari ini, Windy mempunyai kesepakatan. Yang pertama, silakan HP-nya dimasukkan ke laci atau di tas terlebih dahulu. Terus nanti ketika bimbingan ini berlangsung, jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti, silakan angkat tangan ya. Oke, tujuan dari bimbingan hari ini itu adalah biar kalian mengerti apa yang ada dalam diri kalian, potensi diri kalian itu apa, untuk membantu kalian juga dalam pembelajaran sehari-hari. Gitu ya anak-anak? Ya. Nah, sudah siap untuk pelajaran bimbingan hari ini? Siap. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Let's be quiet. Oke, ada yang tahu gaya belajar? Tidak. Gaya belajar, belum tahu? Nah, ini pengertian gaya belajar. Menurut kalian sendiri, apa itu belajar? Mencari ilmu, terus? Apalagi dilakukan secara terus-menerus. Pengertian gaya belajar, menyerap, mengelola, menyimpan, dan kemudian menerapkan informasi. Memberikan informasi. Karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotorik. Proses usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam keadaan sadar. Jadi seperti kalian hari ini sudah belajar apa saja? Tadi pelajaran apa saja? Sejarah, fisika, matematika, kayak gitu kan juga belajar. Kalian melakukannya juga secara sadar. Dan juga pasti dilakukan secara terus-menerus. Nah, umumnya proses belajar itu dilakukan dari bayi hingga sampai menutup mata. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini gaya belajar? Pengertiannya? Oke, nah ini ada macam-macam gaya belajar. Tujuannya biar kalian itu mengetahui apa gaya belajarku. Biar kalau kita belajar itu lebih enak gitu loh. Nah ini tipe-tipe gaya belajar atau macam-macam gaya belajar. Ada visual, auditori, sama kinestetik. Pernah mendengar gaya belajar ini belum? Belum. Oke. Nah, ini ciri-ciri gaya belajar. Ciri-cirinya yang visual, berbicara cepat tapi tidak pandai memilih kata. Terus mementingkan penampilan rapi, teratur, dan teliti. Lebih suka demonstrasi daripada pidato. Demonstrasi berarti apa? Omong ya. Kalau pidato kan ada teksnya juga. Kalau auditori, audio. Apa audio? Ya, indera pendengaran, mengandalkan indera pendengaran. Apa contohnya? Apa indera pendengarannya? Telinga. Pembicara yang fasih, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Mudah terganggu dengan lingkungan. Jadi kalau belajar lingkungannya sedang ramai, pasti akan terganggu karena berisik. Misal di rumah kalian lagi belajar, terus tapi depannya atau sampingnya sedang ada hajatan. Pasti kan bakalan terganggu secara belajarnya. Terus mengingat dengan hal-hal baik yang didengarnya daripada yang dilihat. Jadi apa? Mudah mengingat kalau itu didengar daripada untuk melihat. Kalau didengar pasti saya ingat daripada yang melihat.
Kalau kinestetik, menyukai permainan yang membutuhkan fisik. Berarti apa? Terjun langsung. Terus belajar menghafal dengan cara berjalan bolak-balik. Berjalan bolak-balik. Ada yang seperti itu enggak teman-temanmu? Jadi kalau menghafal harus bolak-balik dulu. Ya. Semisal hafalan geografi ya. Nah, itu kan atmosfer adalah kan gitu sih? Ya. Ada temanmu yang gitu? Selanjutnya berbicara dengan suara perlahan. Nah, ayo coba dilihat teman-temanmu ada nggak yang suaranya pelan? Nah, tadi kan apa? Kalau visual itu lebih suka belajar dengan cara yang ada gambar-gambarnya. Mengandalkan indera apa kalau visual? Mata. Ya, penglihatan, mata. Kalau audio? Telinga. Pendengaran. Kalau kinestetik? Ya, langsung apa? Langsung terjun. Kayak praktikum biasanya. Kayak gitu ya. Terus, nah ini, strategi gaya belajar. Yang visual biasanya lebih suka belajar dengan menggunakan buku, majalah, grafik atau diagram, mind mapping, komputer atau poster. Karena apa? Di situ kan dalamnya banyak gambar-gambarnya. Seperti mind map. Kalian pernah kan bikin mind map? Pelajaran apa biasanya? Bahasa Indonesia ya. Apa mind map itu sih? Kayak peta konsep ya. Karena kan banyak gambarnya, panah-panahnya juga. Terus auditori. Strateginya biasanya tanya jawab, diskusi, belajar diiringi musik, belajar melalui rekaman, belajar secara langsung. Ada nggak belajarnya yang sambil mendengarkan musik? Anu ya, lebih masuk daripada kalau suasananya sunyi gitu kan. Kinestetik, role play, melibatkan aktivitas fisik, berjalan mondar-mandir. Apa role play? Bermain peran. Jadi itu. Nah, sudah itu macam-macam gaya belajar. Kira-kira setelah mengetahui ciri-ciri gaya belajar itu, pengertiannya, sudah mengetahui belum gaya belajar apa kalian? Belum. Oke. Ini punya alat tes atau link biar kalian mengetahui apa gaya belajar kalian. Ya, Bu Windy akan mengirimkan via grup, boleh dibuka sekarang. Akan Bu Windy kirimkan di grup ya. Kalau sudah bisa langsung diisi. Link tes gaya belajar. Di situ soalnya kurang lebih ada 30 soal. Silakan langsung diisi ya, anak-anak. Nanti di situ akan ada muncul hasilnya secara langsung. Ada 30 soal, soalnya pendek-pendek. Terus juga nanti akan ada hasilnya. Nanti akan ada muncul, kalian
tipe gaya belajar apa? Auditori, visual, ataupun kinestetik? Ada yang ditanyakan sampai sini? Jangan lupa ya, untuk menjawab disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Tidak usah melihat punya temannya. Oke, sudah ya anak-anak? Sudah. Oke, yang sudah HP-nya boleh dimasukkan kembali. Sudah mengetahui kan tadi hasil dari tes itu? Sudah? Oke, silakan duduk berkelompok sesuai dengan hasil tes tadi. Sini visual. Visual di sini. Visual di sini. Ini auditori. Kinestetik. Ayo. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya? Kelompok kelompok visual, kelompok auditori. Gimana tadi hasilnya kan sudah mengetahui ya gaya belajar masing-masing. Nah, di sini Bu Windy nanti akan memberi selembar kertas kosong untuk kalian diskusikan dengan teman kelompoknya mengenai kelemahan dan kelebihan gaya belajar dari setiap kelompoknya. Ya, terus juga ditulisi kalian kelompok apa? Yang kinestetik atau visual atau auditori. Gitu ya, paham? Paham. Iya. Ayo, silakan didiskusikan dengan kelompoknya mengenai kelemahan dan kelebihan setelah didiskusikan nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya. Nanti ditunjuk siapa yang mewakili kelompok untuk presentasi ya.
Tidak perlu membuka HP. Ya kan kira-kira saja kelemahan sama kelebihan gaya belajar yang kalian miliki itu apa? Jadi ini kelompok apa? Visual. Oke, berarti nanti dijelaskan juga ke teman-temanmu apa pengertian dari gaya belajar visual ya, biar temanmu juga semakin paham. Kelompok auditori. Oke, nanti dijelaskan juga ke teman-temanmu apa pengertian dari gaya belajar auditori. Terus sama kelemahan sama kelebihannya juga ya. Terus jangan lupa ada yang mewakili kelompok untuk presentasi ke depan ya. Ya. Kelompok apa ini? Kinestetik. Nanti dijelaskan ya ke temanmu untuk apa pengertian dari kinestetiknya ya. Jangan lupa juga untuk perwakilan kelompok ya, nanti untuk dipresentasikan di depan ya. Sudah nemu belum? Sudah. Oke. Bawa buku sendiri apa berdua nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau berapa anak yang presentasi? Dua. Siapa? Saya. Nila sama Sep ya? Oke. Sambil dibawa nggak apa-apa. Kalau misal sudah mengerti, nggak usah bawa buku juga nggak apa-apa. Atau tadi kan sudah di kertas? Ya. Sudah dikasih kertas? Bacain nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau misal kamu sudah paham apa kelemahan sama kelebihanmu juga langsung disampaikan nggak apa-apa. Ada berapa kelemahan sama kelebihan? Ada 3 dan 3. Kelemahan 3, kelebihan 3. Ini yang maju siapa jadinya? Seva sama Seva. Kita sama Seva. Sudah sampai mana ini? Sudah itu apa kelemahan sama kelebihan saya belajar visual. Oke. Ada berapa?
kalau misal sudah paham sama kelemahan sama kelebihannya tanpa membawa kertas juga enggak apa-apa. Kalau mau bawa kertasnya yang sudah hasil diskusi tadi juga enggak apa-apa. Sudah? Kelompok visual sudah? Sudah. Kelompok auditori sudah? Sudah. Kinestetik? Sudah. Oke. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Let's be quiet. Oke, bisa dimulai ya anak-anak? Bisa. Kira-kira kelompok siapa dulu ini yang akan maju? Boleh angkat tangan dulu? Oke, silakan kelompok auditori ya? Oke, silakan kelompok auditori. Oke, jangan lupa kelompok visual sama kinestetik untuk mempersiapkan pertanyaan. Ya. Bisa ya, Nana? Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Adameka dari absen 28 dan saya Nila Hairul Mazidah absen 20. Jadi di sini kami kelompok belajar auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang belajar auditori. Jadi belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan indera pendengar seperti telinga. Biasanya seorang yang mempunyai gaya belajar auditori seorang yang pendengar baik. Saya akan mempresentasikan tentang kelemahan dan kelebihan gaya belajar auditori. Yang pertama ada kelemahan, ada sulit mengingat apabila membaca tanpa suara. Yang kedua, mudah sekali terganggu oleh kebisingan. Yang ketiga, tidak menyukai narasi dan deskripsi yang panjang. Untuk kelebihan, yang pertama ada mudah meniru kata-kata orang lain dalam waktu yang singkat. Yang kedua, memiliki tata bahasa yang baik. Dan yang ketiga, dapat mempresentasikan karya dengan baik. Jadi, di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan bertanya untuk temanmu anak-anak. Ya. Oke, Anggun. Silakan. Kegiatan apa saja untuk memaksimalkan gaya belajar auditori? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Anggun. Yang pertama, buat kelompok belajar. Terus yang kedua, mencari lingkungan yang tenang. Yang nomor tiga, mendengarkan kembali materi dari recorder atau penjelasan dari orang lain. Apakah paham, Anggun? paham? Oke. Terima kasih, Anggun. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, silakan Yasid. Kalau kalian pribadi benarkan lebih suka cara belajar dalam mendengar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaannya Farel.
Kalau saya pribadi, saya memang lebih suka mendengar penjelasan dari orang lain atau dari guru. Apakah sudah jelas, Farel? Jelas. Oke. Berarti tadi apa? Auditori? Menggunakan gaya belajar Mendengarkan. Berarti dengan cara indera pendengaran. pendengaran, yaitu telinga. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok auditori. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang cukup baik dari auditori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok visual. Oke, silakan maju, Seva dan Tiwi, Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Bintang Pertiwi. Saya dari absen 33. Saya Seva Andromeda dari absen 29. Jadi saya dan Seva akan mempresentasikan tentang gaya belajar visual. Yang pertama yaitu pengertian dari gaya belajar visual. Belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Lalu, gaya belajar visual ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yang pertama yaitu sulit mengingat informasi yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, sulit menjadi juru bicara. Yang ketiga, tidak begitu tertarik mendengarkan orang lain. Lalu, kelebihannya yang pertama yaitu lebih nyaman belajar menggunakan warna garis dan bentuk. Yang kedua, umumnya berpenampilan menarik dan rapi. Yang ketiga, teliti dalam mengerjakan sesuatu. Baik, dari presentasi saya dan Seva, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan bertanya. Oke. Saya bertanya kepada kelompok visual. Bagaimana mengoptimalkan gaya belajar visual? Terima kasih. Oke, langsung dijawab apa yang kelompok satunya juga bertanya, Seva? Oke, langsung dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Siska. Bagaimana cara mengoptimalkan gaya belajar visual? Saat belajar sambil doodling atau menggambar, membuat catatan dengan spidol berwarna, membuat mind map untuk memudahkan belajar. Kelompok ada lagi yang ditanyakan apa? Saya ingin bertanya kepada kelompok visual. Strategi apa yang paling sesuai untuk digunakan pada gaya belajar visual? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Aditya. Strategi apa yang paling sesuai untuk digunakan pada gaya belajar visual? Biasanya saya sering melihat video pembelajaran melalui YouTube karena akan lebih fokus pada yang bergambar dan ada ilustrasinya. Sudah jelas, Adrian? Terima kasih, itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, terima kasih ya sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan untuk kelompok kinestetik. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvarez Kalila Widiana Chandra dari absen 2. Saya Kasih saja dari absen 13. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengandalkan gerakan fisik dan pengalaman secara langsung untuk mendapatkan informasi.
Gaya belajar ini biasanya cenderung menyerap informasi melalui sentuhan, rasa, dan gerakan. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelemahannya satu, sering merasa kurang nyaman saat duduk terlalu lama. Yang kedua, tidak nyaman berada di ruang kelas yang melibatkan ceramah. Tiga, perlu sering beristirahat. Terus kelebihan, yang pertama, mudah mengingat hal yang dilakukan secara langsung. Kedua, senang terhadap permainan fisik. Tiga, biasanya lebih menyukai praktikum. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Oke, Fontania. Berarti secara tidak langsung kalian lebih suka praktikum daripada pelajaran materi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah ya, kami lebih suka praktikum karena hal tersebut mengandalkan pengalaman dan sentuhan fisik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke. Kecerdasan kinestetik berkaitan dengan kemampuan apa? Saya akan menjawab pertanyaannya Willy. Salah satu jenis kecerdasan untuk menggunakan seluruh tubuh serta keterampilan menggunakan tangannya untuk menciptakan sesuatu. Apakah sudah dijawab? Oke. Berarti tadi kinestetik lebih suka praktikum ya? Daripada semisal materi di kelas ya? Berarti kalian juga suka praktikum? Oke. Oke, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kinestetik. Oke, kan kita sudah mengetahui apa pentingnya gaya belajar. Ya, sudah mengetahui gaya belajar masing-masing ya, sudah didiskusikan dengan kelompok. Nah, sekarang saatnya Bu Windy untuk bertanya. Kira-kira siapa yang mau ditanya ini? Nah, Umam, menurutmu setelah mengetahui tipe gaya belajar, apa manfaat yang kamu dapat? Manfaat dari belajar saya itu dari bimbingan ini saya lebih memahami saya pribadi sehingga memudahkan saya dalam meningkatkan proses. Oh, berarti dengan gaya belajar seperti ini kamu akan lebih mudah untuk belajar ya? Oh. Yang lainnya bagaimana? Oke, sekarang Bu Windy minta untuk menyimpulkan hasil dari bimbingan hari ini. Apa itu gaya belajar auditori, visual, kinestetik? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan dari gaya belajar ini? Apa itu auditori, kinestetik, visual? Oke, silakan Rara. Kesimpulannya mungkin kita dapat mengetahui gaya belajar kita secara pribadi dan kita mengetahui apa itu auditori, kinestetik, dan juga visual. Oke, berarti apakah bimbingan ini cukup bermanfaat bagi kalian? Iya. Berarti Bu Windy menyimpulkan kembali kalau gaya belajar auditori apa tadi? Gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran. Berarti suka mendengarkan. Kalau visual? Melihat. Seperti gambar-gambar video, melihat video, poster. Karena mengandalkan indera penglihatan. Kalau kinestetik? Ya, gerakan fisik, menyentuh langsung, praktikum ya, lebih suka praktikum. Nah, kan sudah mengetahui gaya belajar masing-masing, juga kelemahan, kelebihan dari kelompok yang lainnya juga. Sekarang Bu Windy akan membagikan lembar kerja buat kalian isi, biar nanti juga menjadi analisisnya Bu Windy. Cuma 3 pertanyaan saja. Ya. Dibagikan ke teman-temannya.
silakan dibagikan ke teman-temannya. Jangan lupa identitas untuk ditulis. Nama dan kelas. Nama dan kelas. Sudah dapat kata semua? Sudah. Ada 3 pertanyaan. Apa gaya belajar? Tuliskan ciri-ciri gaya belajar. Dan tuliskan strategi belajar yang biasa kamu terapkan. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan ke temannya yang di depan. Sudah selesai? Yang belakang, ayo. Sudah selesai kan? Ini nanti sebagai analisisnya Bu Windy juga, biar nanti juga tahu Bu Windy yang mana yang harus belajarnya lebih ke kinestetik, terus ke auditori sama visual. Jadi juga Bu Windy akan membantu Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasmu. Ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita melakukan penutupan ini diakhiri bimbingannya? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Tidak. Oke, berarti dapat disimpulkan kembali ada 3 gaya belajar. Apa saja? Apa auditori? Visual? Kinestetik? Silakan menyentuh praktikum ya. Oke. Sekali lagi Bu Windy tanya, ada yang ditanyakan? Iya. Paham ya sampai sini berarti? Oke. Sebelum Bu Windy akhiri, alangkah baiknya kita juga menutup dengan berdoa. Ya, karena kita sudah diberi kelancaran dalam bimbingan hari ini ya. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri ajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Riko. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Secara klasikal kembali. Oke, terima kasih bimbingan hari ini sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelas 11-3. Beri tepuk tangan lagi yang sangat luar biasa 11-3. Oke. Terima kasih. Bu Windy akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kembali.